Di sini saya akan menjelaskan tentang persalinan, di mana ada 4 fase. Yang pertama adalah fase laten, fase melebarnya serviks 1-4 cm. Sudah terjadi kontraksi ringan dan tidak teratur. Ketuban bisa pecah kapan saja. Fase kedua adalah fase aktif, di mana serviks melebar sampai 7 cm. Fase transisi, di mana kontraksi akan semakin kuat terasa. Pada bayi juga sudah muncul kepala yang bisa diraba oleh dokter. Nah, sekali-kali jangan mengejan karena untuk mengumpulkan stamina ibu untuk masuk ke fase terakhir, yaitu fase melahirkan, di mana membukanya sempurna serviks pada ibu sepanjang 10 cm. Dan ibu sudah mulai mengejan pada masa ini. Selanjutnya ada involusi uteri, di mana rahim yang membesar akan kembali ke ukuran semula sebelum hamil. Hari pertama, fundus uteri berada di atas pusar rahim akan terasa keras. Yang kedua, fundus uteri akan turun 1-2 cm. Pada hari ketiga hingga hari ke-6, rahim masih terasa cukup keras. Pada tanggal ke-7, rahim terasa lebih lunak. Pada hari ke-8, rahim semakin melunak. Pada hari ke-9, fundus uteri sudah tidak teraba. Rahim semakin kecil dan mengeras, kembali ke ukuran semula seperti sebelum hamil. Lalu ada tahapan darah nifas. Yang pertama itu lochia rubra, berlangsung 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan juga mekonium. Yang kedua, lochia sanguinenta, berlangsung selama 3-7 hari, warnanya merah muda, bervolume lumayan sedikit, darah pun keluar bercampur dengan lendir-lendir. Yang ketiga, lochia serosa, berlangsung selama 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel-sel darah putih. Pada fase terakhir, yaitu lochia alba, berlangsung di atas 14 hari hingga selesai, warnanya putih bening, merupakan tahap pemulihan, di mana cairan mengandung selaput lendir serviks dan selaput jaringan yang mati. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme oksitosin dan juga prolaktin, di mana saat ada bayi yang kelaparan, sang ibu akan memberikannya ASI. Nah, ketika sang bayi menghisap puting susu, itu akan merangsang saraf payudara yang ada di hipotalamus, sehingga hipotalamus memberikan sinyal ke pituitari posterior dan juga anterior. Pituitari posterior menghasilkan oksitosin, di mana membantu untuk keluarnya ASI. Nah, dibantu dengan kelenjar susu, sel otot, sel alveoli, dan juga ductus. Mereka ini membantu untuk mengeluarkan ASI sehingga ASI bisa diminum oleh sang bayi. Lalu di pituitari anterior menghasilkan hormon prolaktin. Nah, hormon ini untuk merangsang saraf hipotalamus, membantu rangsangan ke hipotalamus untuk mensinyalkan ke pituitari posterior sehingga ASI bisa dikeluarkan. Struktur payudara yang pertama adalah dinding toraks yang berfungsi untuk melindungi organ dalam dada, mendukung payudara, membantu pernapasan. Yang kedua ada otot dada, berfungsi membantu menggerakkan lengan, mendukung payudara, dan membantu pernapasan pada manusia. Lobus yaitu kelenjar untuk memproduksi ASI. Terus ada puting susu, di mana berfungsi untuk mengeluarkan ASI dan juga membantu proses menyusu pada bayi. Alveola menghasilkan susu dan melepaskan ke saluran susu. Saluran susu atau ductus yaitu penghubung alveola dengan puting susu yang nantinya sebagai saluran untuk mengalirkan ASI.
Jaringan adiposa adalah jaringan yang mendukung dan melindungi payudara, membantu menjaga bentuk dan kestabilannya. Yang terakhir ada kulit, untuk melindungi payudara dari kerusakan, infeksi, dan juga mengatur suhu yang ada di dalam payudara.